Sore hari ini dalam doa 10 malam kita menanti meminta kepenuhan Roh Kudus di malam yang ketiga. Saat ini lewat tayangan doa kali ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dari tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Di rumah masing-masing kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menanti kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita menyadari bahwa kita tidak sanggup tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita. Oleh sebab itu, sore hari ini saya mengajak kita tetap mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu yang kami perlukan sore ini Tuhan. Kuasa-Mu yang kami perlukan dalam setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian dari undang Roh Kudus hadir penuh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara, kita terima, kita undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kami buka hati untuk Engkau Tuhan, bekerjalah
bekerjalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan kuasa-Mu, ya Roh Kudus Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya dimanapun jemaat Tuhan sementara menyembah Tuhan, sore hari ini kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menembus Tuhan setiap beban persoalan. Kuasa-Mu sanggup menjamah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau buka hati untuk Engkau Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, ku buka hati, ku buka untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kami di hadirat-Mu malam hari ini. Di malam yang ketiga kami mau tetap terus menanti janji Allah dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu di malam hari ini, sehingga kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan berkarya, hal-hal yang luar biasa akan kami alami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu malam ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini di malam yang ketiga, kita tetap terus menanti janji Tuhan. Kita tetap terus menanti janji Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, ketika berbicara tentang Pantekosta, ketika berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan pada hari yang ke-50 yang dikenal dengan hari Pantekosta, itu dimulai pada saat orang Israel merayakan Paskah yang pertama di Mesir. Dan ketika perjalanan mereka sampai akhirnya di Gunung Sinai,
Tuhan memberikan firman Tuhan. Tuhan memberikan Tauratnya kepada bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca itu di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-19. Di sana berbicara tentang Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Dan Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa di Gunung Sinai Tuhan itu memberikan Tauratnya kepada atau firman-Nya kepada bangsa Israel. Saat Tuhan mau memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel lewat perantaraan Musa. Musa harus naik ke Gunung Sinai seorang diri mewakili umat-umat Tuhan untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima Taurat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi orang Israel hari raya Pantekosta, bagi orang Yahudi hari raya Pantekosta itu harus terus diadakan, harus terus dirayakan. Sampai akhirnya ketika mereka sudah menerima janji Tuhan, menerima firman-Nya, orang Israel atau orang Yahudi tetap terus merayakan Pantekosta. Dan itu merupakan perayaan yang terus-menerus mereka rayakan, di mana mereka memperingati hari raya penuaian. Dan ketika hari raya penuaian, orang-orang Israel, khususnya laki-laki orang Israel, mereka itu harus membawa hasil tuaian mereka. Saat mereka membawa harus dengan sukarela. Mereka kumpulkan semuanya dan di situ mereka bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama, saya akan bacakan bagi kita. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata, itu sebabnya kenapa di dalam perjanjian baru diawali di pasal 2 ayatnya yang pertama sampai di 4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya akan bawa bagaimana ternyata hari Pentakosta, hari Pantekosta itu tetap terus berlanjut sampai zaman perjanjian baru. Bahkan sampai kita saat ini kita tetap terus memperingati hari Pentakosta. Itu yang kita kenal hari Pantekosta, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita kembali melihat bagaimana di dalam kitab Keluaran pasal 19. Saat Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai sampai dia memberikan 10 hukum, 10 perintah kepada umat Israel. Umat Israel itu sedang berkumpul di satu tempat untuk menanti janji Tuhan. Janji Tuhan bagi orang Israel pada saat itu yaitu ke-10 perintah Tuhan. Tapi janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan pada saat itu di perjanjian baru, katakan yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Sampai hari ini janji Tuhan itu berbicara tentang Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus? Yang jelas firman Tuhan memberikan kita satu gambaran bahwa kalau kita menanti janji Tuhan, saat kita menanti janji Tuhan mau dicurahkan dalam hidup kita, diperlukan yang namanya kesetiaan. Diperlukan yang namanya ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Israel pada saat itu ketika mereka menanti janji Tuhan di Gunung Sinai, ada banyak mereka yang tidak taat. Ada banyak mereka yang sampai akhirnya saat Musa belum turun dari Gunung Sinai, apa yang terjadi, mereka sampai membuat lembu emas.
Bahkan di dalam kitab perjanjian baru pun saat menanti janji Tuhan dari sekian banyak orang, banyak yang mulai protol, banyak yang sudah mulai mundur. Tetapi bagi yang setia, bagi yang tetap terus setia pada Tuhan, janji Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan. Itu sebabnya dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Paskah. Hari yang ke-50 setelah Paskah, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka dikatakan di ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, di saat kita sedang mengadakan doa 10 hari. Menanti janji Tuhan turun atas hidup kita, memenuhi hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan di malam hari ini. Maka dikatakan di ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saya percaya setiap rumah-rumah kita akan terus dipenuhi. Pekerjaan kuasa Tuhan tidak akan terbatas di satu tempat. Tetapi di saat umat-umat Tuhan tetap terus menanti, menunggu janji Tuhan. Setiap rumah-rumah ada anak-anak Tuhan yang sedang menanti janji Tuhan. Di situ Roh Kudus akan bekerja, di situ Roh Kudus akan berkarya. Dan janjinya akan dicurahkan dalam hidup kita. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Roh Kudus akan bekerja. Kalau di zaman perjanjian baru, murid-murid mereka tahu ada tanda-tanda ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, yaitu ada lidah-lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, akan nyata dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa melihat lidah-lidah api di setiap masing-masing kita, tetapi pekerjaannya akan nyata dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bahkan kalau kita dimampukan oleh Tuhan sampai hari ini, sampai saat ini, tengah-tengah kondisi yang sulit, tengah-tengah kondisi yang begitu sukar, kita dimampukan oleh Tuhan untuk tetap terus kuat. Itu merupakan tanda pekerjaan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, sama halnya seperti orang-orang Israel pada zaman dahulu. Pada zaman perjanjian lama ketika ada di Gunung Sinai. Mereka menanti di bawah Gunung Sinai. Itu tidak gampang. Saat mereka menanti, hanya orang yang setia yang menerima akhirnya 10 perintah Tuhan. Menerima firman Tuhan. Dan kepenuhan Roh Kudus hanya akan Tuhan kerjakan kepada kita yang membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus hanya akan diterima kepada hati yang selalu rindu. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara kenapa Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai, kenapa Tuhan menyuruh bahkan orang-orang di zaman perjanjian baru mereka menanti di loteng Yerusalem? Karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Apa maksud dan tujuan Tuhan? Yaitu supaya kita semakin ada peningkatan rohani kita kepada Tuhan. Iman kita, Tuhan mau hubungan kita kepada Tuhan semakin hari semakin meningkat. Ada hubungan intim yang semakin meningkat kepada Tuhan. Dan lewat pengalaman hidup, lewat pengalaman hubungan intim kita kepada Tuhan yang semakin meningkat, kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apakah kita sudah dipenuhkan Roh Kudus? Ya, kita dipenuhkan. Tapi apakah Roh Kudus itu, kenapa? Mungkin orang bertanya, kenapa kita harus terus dipenuhkan? Kenapa kita harus dipenuhkan? Bapak Ibu bisa ambil contoh. Ketika Bapak Ibu punya handphone, maka handphone Bapak Ibu tidak akan terus bertahan pastinya. Dia akan punya durasi, baterai itu akan punya durasi berapa lama akan bertahan. Sama dengan hidup kita. Kalau handphone saja punya durasi untuk bisa bertahan, untuk tetap terus menyala, kita pun juga seperti itu. Nah, hidup kita harus terus dipenuhkan.
dengan Roh Kudus. Bahkan Tuhan mau terus curahkan rohnya dalam hidup kita. Yang penting apa? Lewat renungan firman Allah di malam hari ini, tetaplah terus hidup di dalam kesetiaan. Setialah di dalam menanti janji Tuhan. Janjinya akan dicurahkan. Kalau bangsa Israel mereka setia, dan yang setia mereka terima 10 perintah Allah. Di zaman perjanjian baru ketika murid-murid Tuhan setia menanti janji Allah, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan, akhirnya mereka terima janji Allah. Roh Kudus mereka terima. Di ayatnya yang keempat dari Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, mau terus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Mau terus dipenuhkan dengan kuasa Tuhan? Teruslah setia. Maka janji Tuhan yang Tuhan berikan, ketika ia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia akan memberikan rohnya, yaitu roh penghibur. Dia tahu apapun yang kita jalani hari-hari ini begitu berat sampai hari ini. Tapi dia janji dia akan memberikan rohnya, yaitu roh penghibur, untuk memberikan kita kekuatan. Tuhan tahu ada banyak kegelisahan-kegelisahan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus datang, Roh penghibur datang, dia akan bekerja. Setiap ketakutan, kegelisahan itu akan hilang. Yang ada hanya roh keberanian, hanya roh yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan terus alami karya Allah yang luar biasa. Sebabnya renungan firman Allah saya tidak bawa lebih jauh malam hari ini. Mari kita mau tetap terus menanti janji Tuhan. Mungkin kalau saat ini ada yang bertanya, kenapa saya belum dipenuhkan? Tetap setia. Dengan cara apa? Bangun hubungan kepada Tuhan. Dan hubungan kita harus semakin naik. Harus semakin naik. Ketika hubungan kita semakin naik, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang bekerja lewat karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan mau dan Tuhan terus bekerja. Dia siap mencurahkan rohnya dalam hidup saya dan Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita angkat pujian ini kembali. Ku buka hati. Mari buka hati. Buka hati untuk pekerjaan Roh Kudus. Buka hati ketika bangsa Israel, mereka buka hati buat menerima firman Allah. Mereka tetap setia dan tetap bangun hubungan pada Tuhan. Mereka terima janji Tuhan. Roh Kudus pun akan dicurahkan dalam hidup kita. Ketika kita buka hati kepada Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima janji Tuhan. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, mari buka hati kita untuk terima pekerjaan Roh Kudus. Terima Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita. Ku buka hati untuk jamaah. Belajar lewat firman-Mu, bagaimana bangsa Israel dari awal ketika mereka merayakan hari Pantekosta, di hari yang ke-50 setelah Paskah, mereka menantikan janji Tuhan.
itu firman Allah turun atas hidup mereka. Dan saat mereka tidak setia, hanya yang setia saja yang mengalami bagaimana janji Allah itu terjadi dalam hidup mereka. Bahkan di zaman perjanjian baru ketika kami belajar, hanya orang-orang yang setia, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka akan menerima janji Tuhan dalam hidup mereka. Kami rindu Tuhan, firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap terus mengambil tindakan, untuk tetap terus setia mengiring Tuhan. Untuk tetap terus setia menanti janjinya Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia begitu lama, janji yang kami terima, janji Tuhan kami terima dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar terus setia. Setia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Dan kami percaya firman-Mu, kalau bangsa Israel alami janji firman Tuhan, umat-umat Tuhan di perjanjian baru, murid-murid Tuhan sedang menanti mereka alami janji Tuhan. Maka kami percaya kami pun akan alami janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan akan mencurahkan Roh-Mu atas hidup kami. Setiap rumah-rumah umat-umat-Mu yang sedang mengadakan hubungan intim dengan Tuhan lewat doa, lewat bersekutu dengan keluarga-keluarga mereka. Kami percaya Roh Kudus dicurahkan atas hidup umat-umat-Mu. Roh Kudus akan dicurahkan. Mereka akan dipenuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Bahwa kami untuk tetap terus hidup dalam kesetiaan. Dan kami tahu kami akan terima janji Tuhan dalam hidup kami. Yaitu Roh Penghibur akan terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.